أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sekarang kita masuk ke bab kedua. Nah, bab kedua ini tentang lebih diutamakan atau lebih utama bacaan Al-Quran dibanding bacaan apapun selainnya, dan orang yang membaca dibanding orang yang lainnya. Jadi bacaan terbaik adalah bacaan Al-Quran, kemudian orang terbaik adalah orang yang membaca Al-Quran gitu. Nah, ini dalil-dalil yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Lebih utama bacaan dan yang membaca dibanding yang lainnya. Sabata an Nabi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Mas'ud ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang lebih berhak menjadi imam, nah ini di sini bisa imam salat ataupun imam yang lain yang menjadi ketua atau menjadi pemimpin di dalam hal ini, terutama dalam hal keagamaan ya. Jadi kalau pemimpin yang lain otomatis ya sebenarnya sunnahnya begitu, pemimpin yang lain pun mestinya juga punya syarat seperti ini mestinya gitu. Tapi ya karena bergulirnya zaman, kondisi situasi, semuanya berubah, peradaban berubah, pola hidup berubah, akhirnya pemimpin-pemimpin pun tidak ada kriteria atau syarat yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Nah, mestinya yang menjadi imam atau pemimpin adalah orang yang paling banyak membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, atau orang yang paling fasih bisa, orang yang paling menguasai juga bisa. Nanti aqra'uhum di sini, makanya kata aqra', orang yang paling membaca, nah itu indikasinya di dalil-dalil yang lain ketika Rasulullah SAW membicarakan qiraatul Quran, itu indikasinya adalah qiraatul Quran yang faham maknanya. Nah, ini. Jadi para sahabat dulu itu membaca Quran itu memang khatam berkali-kali, tapi dengan kualitas. Jadi bukan cuma kuantitas. Boleh jadi orang sekarang kuantitasnya luar biasa, ada yang khatam sekian kali. Itu penceramah kecil dari Jawa Timur, siapa namanya? Wafik siapa? Itu umur 9 tahun itu sudah menghatamkan 45 kali khataman, lalu 9 tahun itu. Siapa namanya dulu? Sekarang udah dewasa, udah itu waktu saya pesantren kan kiai saya khataman itu ngundang beliau, itu umurnya masih 9 tahun waktu itu. Nah, boleh jadi aqra'uhum yang demikian itu bukan yang sesuai dengan mayoritas dalil-dalil yang ada di hadis-hadis maupun para sahabat. Makanya nanti di belakangnya di sini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi. Kebanyakan dari orang yang membaca Al-Quran atau kebanyakan yang mengikuti majelisnya Sayyidina Umar itu adalah orang yang paling banyak baca Al-Quran. Wa musyawaratihi, dan musyawarah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Khulafaur Rasyidin ya, presiden Islam yang nomor 2
Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Umar ini adalah satu sahabat yang sangat cerdas, bahkan ciri khas kecerdasannya diantaranya beliau masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Quran, surat Toha ya. Nah itu jadi suatu saat Sayyidina Umar karena mendengar provokasi dari kafir Quraisy nggak tahan. Ini Muhammad benar-benar sudah menghinakan Tuhan kita, sesembahan kita, leluhur kita diobrak-abrik ini karena ada agama yang dibawa Muhammad. Harus Sayyidina Umar naik pitam. Wah, yaudah aku mau membunuh. Sekarang juga aku mau datangi rumahnya akan aku bunuh. Muhammad itu mana? Nah kemudian siapa? Abu Jahal ya kalau nggak salah ya. Itu, loh gimana sih kamu, adikmu kan ikut Muhammad itu, loh masa sih, wah kurang ajar ini, kok bisa malah adikku, wah aku lagi ini malah adikku malah ikut agama Muhammad. Akhirnya dia datang ke rumah adiknya dulu mau konfirmasi sambil mau dimarahin gitu, kenapa ikut agamanya. Nah pas baru mau masuk ke rumah, kebetulan adiknya sama adik iparnya, karena adiknya Sayyidina Umar itu yang ceweknya, lagi baca surat Toha. Wah, Sayyidina Umar langsung bergetar hatinya. Ini bukan kata-kata manusia ini. Ini bukan kata-kata manusia. Akhirnya Sayyidina Umar langsung dobrak masuk. Adiknya kaget. Wah, kaget. Terus itu kan Qur'annya berupa itu ya, berupa apa namanya itu? kulit hewan ditulis gitu. Terus dilempit, terus disimpan. Mana sini aku lihat itu. Wah nggak boleh sampai karena dikira mau nyerang gitu, Nah ternyata enggak, aku itu kok itu bacaannya seperti itu, coba baca lagi gitu. Akhirnya bukannya datangi ke Rasulullah mau membunuh, malah menyatakan masuk Islam. Nah makanya Sayyidina Umar itu saking cerdasnya itu banyak sekali, karena memang dakwah setelah Sayyidina Umar jadi khalifah itu ekspansi atau dakwah Islam itu menyebar sampai ke Eropa kemana-mana, saking luasnya, sehingga di situ banyak sekali budaya-budaya yang masuk ke Islam dari berbagai belahan negara, belahan dunia itu, sehingga di situ Sayyidina Umar kemudian banyak sekali melahirkan hukum-hukum fikih baru yang belum ada di masa Rasulullah SAW. Banyak sekali poin-poin yang dirubah oleh Sayyidina Umar. Nah, karena memang Sayyidina Umar sendiri orang yang sangat cerdas sekali. Jadi menafsiri Al-Quran itu beliau ahlinya. Di sini orang yang qurra, yang selalu diajak duduk-duduk atau diajak musyawarah sama Sayyidina Umar itu kebanyakan orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Kuhulan kanu au syubbana, baik orang tua, kakek-kakek ataupun anak muda. Pokoknya kalau yang banyak baca Quran pasti sama Sayyidina Umar itu diajak musyawarah. Nah, ini termasuk menunjukkan bahwa yang dimaksud aqra'uhum itu adalah orang yang paling banyak baca Al-Quran, dengan artian dia paham artinya, menguasai kandungannya. Jadi bukan cuman kuantitas tapi kualitas. Nah, ini yang jarang jarang diprioritaskan oleh pelajar-pelajar sekarang yang menghafal Al-Qur'an ini. Wa sayati fil bab ba'da hadza haditsun tadkhulu fi hadzal bab. Dan nanti bab tentang tarjih ini akan banyak disebutkan di bab-bab berikutnya. Wa'lam anna al-madhhab al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wa tahlil. Ketahuilah bahwa mazhab yang paling kuat atau yang dipilih atau pendapat yang paling dipilih oleh para ulama dan disepakati oleh para ulama adalah pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu lebih utama, afdalu minat tasbih, dari tasbih, wa tahlil, tasbih itu baca subhanallah,
wa tahlil baca la ilaha illallah. Ya karena memang di dalam Al-Qur'an juga ada tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Terus apa la ilaha illahu, banyak sekali tahlil wa ghairihima, dan selain tasbih dan tahlil. Karena memang baca tasbih subhanallah, baca la ilaha illallah itu zikir yang luar biasa nilainya. Bahkan kalau tahlil itu dalam sebuah riwayat, jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah aktsiru min qouli la ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah di hadis itu bahwa iman kalian itu bertambah dan berkurang, kadangkala di atas, kadangkala di bawah, kadangkala percaya banget sama Allah, kadang-kadang ragu-ragu. Nah, oleh karena itu maka kalian butuh pembaharuan iman. Terus bagaimana Rasulullah membaharui iman itu? Bacalah atau perbanyaklah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu masih kalah utama dibanding membaca Al-Qur'an. Wa ghairima minal azkar, dan juga zikir-zikir yang lain itu kalah oleh Al-Qur'an. Wa qad tazaharatil adillah ala dzalik, dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Nah, ini bab yang kedua selesai, cuman itu. Nanti kita lanjut kepada bab yang ketiga, yaitu memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti ahli Quran. Wallahu a'lam.